Assalamualaikum, selamat datang di video Sapopoy aku. Kali ini aku mau coba-coba mayat baju. Nah, ini baju yang masih polosnya. Nah, ini baju yang sudah jadinya. Di daerah aku itu banyak ibu-ibu yang walaupun di rumah aja itu bisa menghasilkan uang. Salah satunya ya dengan cara memayat baju seperti ini. Apalagi sekarang sebentar lagi bulan Ramadan, pasti lagi banyak-banyaknya pekerjaan sampingan seperti ini. Karena bajunya mungkin dijual untuk hari raya. Jadi walaupun di rumah aja bisa menghasilkan uang. Dan ini bahan-bahannya, ada mutiara kecil, mutiara sedang, ada mutiara yang ukuran lonjong, ada payet yang bentuk bambu, ada yang bericak berinong, ada yang kelap-kelipnya. Nah, ini aku ngerjainnya sambil berdiri karena agak susah. Terus aku ngerjainnya sambil duduk juga. Lumayan pegel guys. Lumayan lah ya sambil nunggu warung sambil mayatnya juga. Makasih udah nonton. Ini warna bajunya aslinya sebenarnya bagus karena kurang pencahayaan. Jadi warnanya sedikit kusam. Padahal udah aku gantung di tembok warna putih, tetap aja terlihatnya agak kusam karena kurang pencahayaan. Ini aku coba-coba bikin payetan ngambil dari orang. Terus ini upahnya itu satu bajunya itu 5.000. Iya memang sih murah, tapi kan lumayan untuk ibu-ibu di kampung daripada bengong, daripada diem-diem di rumah. Jadi sambil nonton TV atau sambil ngasuh anak juga bisa ngerjain ini gitu. Jadi ada penghasilan. Jadi cara kerjanya itu ngambil dari seseorang terus dibawa ke rumah kita. Jadi dikerjainnya itu di rumah kita masing-masing. Jadi si kerjanya itu ditarget, misalkan harus beres 2 hari itu harus beres karena harus setor ke tempat yang punyanya. Ini dia bahan-bahan untuk bikin payetan baju. Ini ada mutiara agak besar, mutiara sedang. Terus ini ada mutiara kecilnya. Terus ini ada bambunya. Ini ada mutiara lonjong putih dan ini yang bericak berinongnya. Ini dia. Dan ini jarum dan benangnya. Jarum dan benangnya. Ini bahan-bahannya. Ini lagi azan, aku nggak lagi sholat karena lagi halangan. Yang aku ambil itu satu baju. Nah ya baju yang satunya lagi itu hanya contohnya. Jadi dikasih contoh gimana cara kerjanya biar nggak salah. Aku kerjain satu baju ini tuh nggak kelar, dari pagi sampai sore tuh nggak beres. Kalau ibu-ibu yang sudah terbiasa 2 hari bisa beres 10 baju, dikali 5.000 per satu bajunya, jadi kan 50.000, lumayan kan buat nambah-nambah uang jajan anak misalkan, atau buat beli bumbu dapur, atau buat beli bakso kan lumayan ya. Tapi kalau aku satu baju aja sehari gak beres. Karena kan aku masih belajar, masih coba-coba, masih pemula. Dulu sih aku pernah payet-payet kayak gini. Kalau sekarang aku kurang ahli dan udah lupa lagi caranya gimana kerja payet yang cepet dan rapi. Ini kan harus rapi karena kan mau dijual di butik katanya. Jadi gak boleh salah-salah, salah sedikit aja harus dibongkar karena ini untuk dijual di butik-butik sih katanya gitu. Aku salut banget sama ibu-ibu yang 2 hari aja dapat 10 baju. Itu aku jujur acungi jempol karena dia rajin banget. Aku aja ini satu baju sehari sampai sore itu nggak beres. Udah ngerjain sambil duduk di luar, sambil jualan, nunggu warung. Karena kan aku di rumah jualan ya. Terus sambil aku berdiri, terus aku sambil nonton TV, sambil udah duduk segala macem. Tapi beresnya lama.
Dan akhirnya aku nggak beres satu baju, sedikit lagi tinggal bawahnya aku nggak beres. Karena kan ini dipasangnya harus satu-satu, satu butir jadi lama. Sisa bawahnya aku kasihin ke adik aku biar dia beresin, karena aku udah nggak sanggup lagi. Karena adik aku juga ngambil payetannya satu baju sama kayak aku, tapi adik aku itu dia beres duluan karena dia fokus ngerjainnya. Soalnya dia di rumah nggak ada kerjaan gitu. Kalau aku kan kenapa nggak beres seharian satu baju gak beres? Kenapa? Karena aku kan sambil jualan, terganggu sama yang beli, misalkan atau ada apa, ada sales, barang datang, jadi disimpan dulu gitu. Jadi nggak beres sehari satu baju. Akhirnya tinggal sisa sedikit, aku suruh adik aku buat beresin sisanya gitu. Karena takutnya nanti si tukang payetnya datang mau ngambil baju yang udah beres, ternyata yang aku belum beres gitu. Jadi aku oper ke adik aku. Zaman dulu juga suka ada yang mayat-mayat kayak gini, terus sama warga dipayet-payetin. Tapi kalau dulu itu kebanyakannya kerudung. Kalau sekarang baju kayak gitu-gitu, blazer kayak gitu-gitu. Udah lama nggak ada, sekarang baru ada lagi. Dulu pas aku belum nikah, beberapa tahun yang lalu ada kerudung atau kebanyakannya sih kerudung. Nah, tapi waktu itu gampang cara kerjanya. Kenapa? Karena dikasih gambar. Dikasih gambarnya itu jadi udah ada gambar dari sananya, dari tukang payetnya. Jadi kita mayatnya itu tinggal apa ya namanya? Tinggal ngikutin garis-garis yang ada di gambar itu. Jadi tinggal ngikutin gambarnya karena udah digambar dari sananya. Nah, kalau baju ini itu nggak ada gambarnya, jadi salah sedikit aja atau salah bengkok sedikit aja itu harus dibongkar. Karena kenapa nggak ada gambarnya, jadi susah gitu. Jadi kenapa nggak beres sehari satu baju, karena pertama susah, terus jangan tembus juga. Terus ya aku kan sambil jualan, jadi terganggu jualan gitu, ngelayanin pembeli. Tapi alhamdulillah banyak yang beli, alhamdulillah. Terus terganggu juga ada yang misalkan nyeduh kopi kayak gitu-gitu, jadi aku nggak beres sehari. Dan akhirnya aku hanya satu kali ngambil kerjaan ini, selanjutnya nggak ngambil lagi karena aku nggak mau diburu-buru, dan aku nggak bisa kalau diburu-buru karena aku juga kan sambil jualan warung gitu. Dan harus rapih juga, jadi kalau diburu-buru terus harus rapih itu nggak bisa. Karena gimana ya, jadi beban aja gitu buat akunya. Tapi salut sih aku sama ibu-ibu yang udah biasa, mereka pinter, kerjanya cepet, pada pinter-pinter lah mereka, pokoknya salut. Ini juga menjadi pengalaman berharga buat aku, jadi tanpa sengaja kan aku jadi bisa mayet. Jadi kalau misalkan aku punya baju atau apa yang bisa dipayet, kan aku udah bisa cara mayetnya gitu. Tapi kadang baju aku juga, kalau aku punya baju yang polos terus pengen kelihatannya beda, aku payet sendiri sih. Aku beli payetannya, karena di pasar itu ada, kita bisa beli payet yang gak harus beli banyak. Jadi bisa beli misalkan 5.000 setiap per modelnya, itu bisa beli 5.000, misalkan mutiara 5.000, atau yang bulat-bulatnya atau bunga-bunganya 5.000 bisa. Nah, itu udah dibungkusin 5.000 di pasar, jadi kita bisa beli per 5.000 gitu. Jadi kita bisa mayat baju sendiri kalau misalkan kita pengen pakai baju yang berbeda. Aku mayat baju ini tuh yang paling aku suka itu mayat bajunya itu bagian lehernya dan juga bagian tangan. Kenapa? Karena dia boleh tembus asalkan jangan kelihatan gitu. Jadi terus gampang juga yang bagian leher sama bagian tangan. Tapi kalau yang bagian tengahnya ini, yang lagi aku kerjain ini tuh kan bahannya tipis. Walaupun dia boleh tembus benang, tapi dia bahannya tipis. Jadi aku kagok kerjainnya.
Kalau bagian tangan sama bagian leher nggak boleh nerawang, bukan nggak boleh nerawang tapi nggak boleh tembus. Tembus boleh tapi jangan terlihat benang gitu. Kalau yang tengah ini tembus tapi terlihat benang. Kalau tangan sama leher boleh tembus tapi jangan terlihat benang. Begitu pekerjaannya. Terus si benangnya ini aku kasih 2 kali bolak-balik jadi kuat. Jadi si masukin benang ke jarumnya itu bukan 1 kali masukin tapi 2 kali masukin. Jadi benangnya itu total ada 4 lembar dari setiap kita nusukin mutiara ke baju itu ada 4 lembar benang, jadi kuat. Jadi kalau misalkan baju ini ada yang beli seseorang ya, jadi ini awet dipakainya karena benangnya itu 4 lembar. Jadi insya Allah mudah-mudahan awet. Dan mudah-mudahan si baju-bajunya itu laris manis, banyak yang beli, karena kalau misalkan bajunya itu banyak yang beli otomatis banyak juga pekerjaan untuk ibu-ibu mayit. Jadi kalau misalkan laku kan ibu-ibu juga jadi makmur, banyak kerjaan gitu. Terus selain mayit juga di daerah aku itu ada yang namanya itu ngejujut kerudung. Nah itu cara kerjanya nanti kita dikasih beberapa golong kain, terus kita gunting-gunting kainnya, terus kita jujut-jujut. Kenapa namanya ngejujut? Karena dijujut-jujut. Tapi kerjaan ini juga beda daerah beda nama. Di sini juga ada yang nyebutnya mayit, ada yang nyebutnya juga ngamute. Di daerah kalian apa namanya?